Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, perkenalkan nama saya Intan Puspita Devi, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil analisis saya mengenai pengembangan media pembelajaran visual bagi pembelajar BIPA pemula. Dalam materi ini terdapat 3 poin penting di dalamnya. Yang pertama, yaitu mengenai pengembangan media pembelajaran visual, 2. Mengenai validitas hasil pengembangan media pembelajaran visual, 3. Respon pembelajar BIPA terhadap media pembelajaran yang digunakan. Telah kita ketahui bersama, penyebab peserta didik tidak dapat menyerap ilmu secara maksimal, salah satunya yaitu saat proses belajar tidak digunakan media pembelajaran yang dapat berdampak buruk terhadap motivasi belajar siswa di kelas. Peran penting media pembelajaran dalam proses belajar mengajar adalah 1. Penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku, 2. Pembelajaran bisa lebih menarik, 3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif, 4. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat, karena kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan isi pelajaran. 5. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila mana integrasi kata dan gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas. Untuk yang keenam, pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan atau diperlukan, terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara individu. 7. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Guru sebagai konsultan atau penasihat siswa. Itulah beberapa peran penting penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar BIPA. Pertama, pada pengembangan media pembelajaran visual. Media pembelajaran dalam pembelajaran BIPA dapat memudahkan pengajar untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing. Penutur asing pun dapat memahami materi yang dipelajari dengan mudah. Pemilihan media pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar. Oleh karena itu, pengajar dituntut untuk berinovasi terutama dalam hal pengembangan pembelajaran melalui media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Pada jurnal yang saya bahas atau yang saya analisis, mencoba mengembangkan media pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan media flashcard. Yang kedua, alasan mengembangkan media pembelajaran flashcard. Yang pertama, media flashcard mudah dibawa kemana-mana. Alasan kedua, cara membuat dan menggunakan media flashcard sangat praktis, sehingga kapanpun guru dan siswa BIPA bisa belajar dengan baik menggunakan media ini. Dan yang alasan yang terakhir, gampang diingat karena flashcard berbentuk kartu bergambar yang sangat menarik perhatian, berisi huruf atau angka yang sederhana dan menarik, sehingga dapat merangsang otak untuk lebih lama mengingat pesan yang ada pada kartu tersebut. Yang kedua, membahas mengenai validitas hasil pengembangan media pembelajaran visual. Presentase tingkat pencapaian dari ahli media pembelajaran untuk media flashcard memperoleh hasil yang berbeda-beda pada setiap unit. Unit pertama memperoleh hasil sebesar 96% dengan kualifikasi sangat baik. Unit ketiga memperoleh tingkat pencapaian 80% dengan kualifikasi baik. Dan unit 6 memperoleh bobot 92,5% dengan kualifikasi sangat baik. Berdasarkan hasil tersebut, media pembelajaran yang dikembangkan sekurang-kurangnya memperoleh kualifikasi baik. Yang ketiga, respon pembelajar BIPA pemula terhadap media flashcard. Secara keseluruhan, respon siswa mendapat hasil yang positif.
Nilai rata respon siswa yang didapat adalah sebesar 64,26 dengan tingkat persentase mencapai 85-65%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa memiliki ketertarikan yang besar terhadap media visual dua dimensi, senang saat belajar dengan menggunakan media flashcard, semakin bersemangat belajar, mudah mengucapkan kembali kosakata yang ada pada media, dan mampu mengikuti kegiatan pembelajaran BIPA dengan media flashcard. Meskipun demikian, masih ada beberapa siswa yang menilai bahwa media pembelajaran flashcard kurang efektif diterapkan. Hal ini terjadi karena gambar kurang menarik, tulisan yang terlalu kecil sehingga sulit dibaca, warna latar belakang yang terlalu kontras, dan ukuran flashcard yang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, itu adalah kelebihan ataupun kekurangan dari media pembelajaran flashcard. Sumber dari makalah atau jurnal yang saya acu adalah karya Nimade Chandra Puspita Lestari, Imade Sutama, dan I Dewa Gede Budi Utama yang diterbitkan pada tahun 2018 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Visual bagi Pembelajar BIPA Pemula di Undiksa, dari Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksa, volume 8 nomor 1. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.